Dito di mana Mbak Dini? Persiapannya gimana kamu nih? Deg-degan nggak sih ini Mbak Dini? Itulah detik-detik kedatangan Nindi Ayunda ke Mabes Polri untuk memenuhi panggilan terkait sengkarut dugaan kepemilikan senjata api milik orang dekatnya, Dito Mahendra. Tak banyak kata yang keluar dari mulut Nindi ketika hadir di Bareskrim Polri. Ia hanya menjawab sesekali pertanyaan awak media, ihwal keberadaan Dito Mahendra yang hingga kini masih buron. Jika dilihat dengan seksama, kehadiran Nindi ke Bareskrim itu tak sedikit pun menampakkan gurat panik maupun cemas. Ia justru tampak santai. Persiapannya gimana kamu nih? Deg-degan nggak sih ini Mbak Dini? Ini masih itu di mana Mas Dini? Setelah adiknya diperiksa pada 25 Mei kemarin, akhirnya Nindi memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya sempat tak hadir lantaran terbentur jadwal keberangkatan dirinya ke luar negeri. Nindi diperiksa sebagai saksi atas kepemilikan senjata api ilegal milik Dito Mahendra. Panggilan klarifikasi penyidik tadi datang sebelum sholat Jumat ya, sekitar jam 11. Dan sampai saat ini jam 5 masih dalam proses pemeriksaan sebagai saksi. Ya. Nanti penyidik mengatakan kalau sudah tuntas pasti akan disampaikan. Hingga kini Nindi belum mau membocorkan di mana keberadaan Dito Mahendra. Namun jauh sebelumnya Nindi sempat mengatakan jika ada waktunya Dito bakal muncul ke hadapan publik. Lantas benarkah Nindi sebenarnya tahu keberadaan Dito? Benarkah Nindi tak takut ikut terlibat menyembunyikan Dito dari buruan polisi? Benarkah ia tak tahu konsekuensi yang didapat jika terbukti ikut membantu menyembunyikan Dito seperti yang diungkap pihak berwajib beberapa waktu lalu? Siapapun yang mengetahui keberadaan Dito atau dengan sengaja menyembunyikan tersangka akan segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu. Karena kan ada waktunya, itu nanti tunggu aja pasti muncul kok. Ya tadi saya juga titip pesan kan, maksudnya yang kalau nanya-nanya soal senjata apa segala macam, selama ini kan kita tidak pernah memberitahu kalau ada tentang keberadaan surat ya gitu loh. Dan kalau dibilang ada 9 yang tidak ada surat itu kan, apa tadi Bang? 3 airsoft gun ya. Airsoft gun itu kan tidak ada perlu surat. 6 itu ada suratnya tapi lagi masih diproses sidik di penyidikan ya gitu. Jadi nggak tahu saya, udah nggak ada itu kan nanti lagi ya Mas ya, udah close itu ya. Intinya kan saya nggak ada keterkaitan IS-nya ya, pokoknya nanti tunggu aja lah, nanti tunggu aja ya Mbak, karena soalnya simpang siur kayaknya ini itu gitu, jadi nanti tunggu aja. Enggak lah, nggak keseret lah, nanti lihat nanti aja ya, udah ya. Meski sampai saat ini sudah memeriksa sedikitnya 18 saksi dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka Dito Mahendra, namun hingga kini keberadaan Dito belum juga terdeteksi dan diketahui serta masih dalam pencarian pihak kepolisian. Alhasil polisi pun menerbitkan daftar pencarian orang alias DPO pada Selasa 2 Mei 2023 lalu. Upaya yang dilaksanakan Polri tentu saja Dito mengirim seorang lawyer yang menyampaikan tidak bisa hadir karena di luar kota, namun kami pertegas. Kami kepingin tahu di luar kotanya mana. Ternyata dari lawyer juga tidak bisa menyebutkan di luar kotanya, kemudian tidak bisa komunikasi. Kami tetap mengambil langkah sesuai aturan, sesuai perundang-undangan untuk memanggil kedua. Dalam hal ini, kemarin sudah kita panggil tidak hadir, alasan luar kota dan tidak bisa dihubungi. Kami tetap melayangkan panggilan kedua yang harus dihadiri yang bersangkutan.
Di tempat terpisah, Roro Fitria didampingi kuasa hukumnya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian satu set perhiasan di kediamannya ke Polda Metro Jaya. Kecurigaan besar mengarah kepada asisten rumah tangganya. Hal itu pertama kali terlihat kala sang ART menemukan tali masker rantai milik sahabat Roro ada di kamar ART tersebut. Lantas seperti apa kronologis kejadian hingga akhirnya Roro sadar jika barang berharga miliknya digondol ART? Maksud dan tujuannya adalah membuat laporan polisi terkait pencurian yang diduga keras dilakukan oleh ART. Gitu. Kronologinya di tanggal 13 Mei 2023 tiba-tiba dia meminta izin pulang kampung, di mana kampungnya sangat jauh di Ambon, dan Nyai langsung menjawab untuk saat ini tidak bisa. Lalu dia membuat alibi lain bahwa dia mau istirahat, tidur siang karena badannya kurang enak badan. Lalu saya memberikan obat, tapi ternyata izin tersebut itu untuk alibi dia dan juga caranya untuk mengelabui Nyai ya, karena ternyata di sore hari dia kabur. Fakta masker sahabat saya Mbak Novita dengan rantai kalung emasnya itu tertinggal di rumah Nyai di ruang keluarga lantai 1. Dan beberapa hari kemudian dengan tidak sengaja Nyai menemukan di kamarnya, dan dia tidak menyampaikan hal tersebut kepada Nyai. Kalau misalnya logikanya dia ingin mengamankan, tidak perlu naik ke lantai 2 ke kamar dia lantai 2, karena Mbak Novita meninggalkannya tertinggal di lantai 1 di ruang keluarga. Nah itu udah ada ganjelan sih di hatinya, tapi lagi-laginya positive thinking ya. Dan ternyata Nyai mencari salah satu perhiasan itu kok nggak ada, di mana di ruang wardrobe, di mana sebelumnya dia melihat sendiri Nyai sedang membersihkan perhiasan itu, dan tempatnya pun Nyai sampaikan ke dia satu set ya. Total kerugian yang dialami Roro berkisar 250 hingga 300 jutaan rupiah. Roro tak menyangka jika ART yang baru bekerja 7 bulan dan sudah dipercaya itu melakukan hal di luar dugaan, mengambil barang-barang milik Roro. Selain membuat laporan, Roro juga memberikan beberapa bukti ke pihak penyidik. Dan itu Nyai sangat tidak menyangka, karena Nyai sangat percaya, sangat juga mempercayakan yang bersangkutan juga menjaga Sultan. Jadi ya sangat tidak percaya, sampai saat ini pun Nyai masih sering menangis ya. Kok ya tega gitu sama Nyai ya, padahal jelas-jelas Nyai udah anggap dia seperti keluarga sendiri. Ada kwitansi, dan tadi ada saksi, ada kwitansi, terus ini alhamdulillah sudah ada surat tanda penerimaan laporan gitu ya. Roro meyakini jika ART ini tak melakukan dugaan pencurian ini seorang diri karena berasal dari luar daerah, maka Roro menduga jika ART-nya ini memiliki komplotan hingga bisa melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Nggak ada respon, dan Nyai yakin sih karena dia orang jauh pasti ada yang membantu ya, pihak-pihak yang membantu atas pelariannya. Jadi ya semoga pihak yang berwajib, Nyai juga sudah sampaikan agar supaya mengusut tuntas siapa-siapa juga yang membantu pelariannya. Hikmahnya adalah berarti Allah masih sayang sama Nyai. Nyai diuji lagi. Ya tentunya harus lebih berhati-hati ya dengan siapa kita memperkerjakan orang gitu. Ya. Dan lebih awalnya kan memang tidak pernah nyata-nyatanya gitu. Mungkin ada apa di interview dulu segala macem gitu, harus lebih berhati-hati.